Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Liza Navalia. I'm from Technocrat University. Baik, saya akan mereview materi Technopreneurship pada bab 11 hingga ke bab 15. Bab 11 terkait pembentukan ide atau design thinking, di mana menguraikan proses kreatif dalam merancang solusi yang berfokus pada kebutuhan pengguna melalui pendekatan design thinking. Lalu menjelaskan tahapan proses design thinking mulai dari pemahaman mendalam terhadap masalah pengguna hingga pengujian solusi. Dan yang ketiga, menyoroti pentingnya memahami tentang pengguna untuk menciptakan produk, layanan, atau pengalaman pelanggan yang lebih menarik dan berdaya saing. Jadi untuk bab 11 itu menguraikan tentang kreativitas dan perancangan solusi yang berfokus pada kebutuhan pengguna melalui pendekatan design thinking. Lanjut ke bab 12 terkait pembentukan ide atau scamper, yaitu menjelaskan pendekatan scamper sebagai kerangka kerja sistematis untuk merancang kreativitas dan inovasi dalam identifikasi atau identification, di mana menguraikan strategi, substrategi scamper, substitusi, combinate, edit, modify, to alter, use element, and rigor untuk memanipulasi konsep atau modul atau produk yang ada. Menyoroti penggunaan atau kegunaan scamper dalam merangsang pemikiran, kreativitas, dan menghasilkan ide-ide baru yang lebih unik dan inovatif. Lalu pembahasan terkait bab ke-13 yaitu pengonsepan ide atau Business Model Canvas (BMC), di mana menjelaskan BMC Business Model Canvas sebagai kerangka kerja komprehensif untuk menggambarkan elemen-elemen kunci dari model bisnis perusahaan, di mana menguraikan langkah-langkah penggunaan bisnis model canvas mulai dari identifikasi elemen kunci hingga pengisian setiap blok dengan informasi yang relevan. Lalu menyoroti peran bisnis model canvas dalam merencanakan pengelolaan dan mengembangkan model bisnis untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Jadi dalam suatu bisnis sangat penting atau sangat diperlukan yang namanya bisnis model canvas, yang terdiri dari 9 elemen kunci. Lalu materi ke-14 yaitu pengkonsepan ide atau value proposition canvas, di mana menjelaskan value proposition canvas sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menggambarkan, hingga memahami nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan kepada pelanggan. Menguraikan langkah-langkah pengguna value proposition canvas, mengklasifikasi segmen pelanggan hingga merumuskan nilai-nilai yang paling penting dalam suatu bisnis. Menyoroti peran value proposition canvas dalam mengarahkan ke pemasaran, pengembangan produk, dan meningkatkan daya tarik serta nilai dari suatu bisnis atau suatu perusahaan di pasar. Lalu yang terakhir yaitu pengkonsepan ide atau analisis kompetisi, di mana di sini menjelaskan analisis kompetisi sebagai cara untuk memahami pesaing dalam pasar yang relevan.
menguraikan langkah-langkah analisis kompetisi mulai dari identifikasi penting utama hingga evaluasi mendalam terhadap studi dan produk mereka. Lalu yang terakhir menyoroti pentingnya analisis komposisi dalam mengidentifikasi, diferensiasi, mengantisipasi ancaman dan mengembangkan strategi bisnis yang efisiensi dan berdaya saing di pasar yang kompetitif. Jadi untuk materi 15 yaitu terkait dengan analisis kompetisi sebagai cara memahami pesaing dalam pasar yang relevan. Untuk bab 14 yaitu pengkonseptan ide atau value proposition canvas, di sini menjelaskan tentang identifikasi atau menggambarkan pemahaman nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan kepada pelanggan. Untuk 13 pengkonseptan ide, di mana di sini yaitu bisnis model canvas, yaitu model canvas atau kerangka kerja komprehensif yang terdiri dari 9 elemen yang menggambarkan perusahaan atau bisnis yang kita buat. Lalu dari bab 12 kita memahami tentang pembentukan ide atau scamper, yang dimana scamper ini merupakan kerangka kerja sistematis untuk merangsang kreativitas dan inovasi dalam identian. Lalu untuk bab 11 sendiri yaitu pembentukan ide atau design thinking, di mana merupakan kreativitas dalam merancang solusi yang berfokus pada kebutuhan pengguna melalui pendekatan design thinking. Baik, cukup sekian review materi dari saya terkait dengan technopreneurship dari materi 11 hingga ke 15. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.